bukan biasa tapi luar biasa. Inilah kehebatan TP Al Ma'ruf, sudah berani tampil di hadapan Bapak Ibu. Baik Bapak dan Ibu, inilah kebanggaan kita, mudah-mudahan untuk ke depan bisa memperbaiki, karena dengan adanya kesalahan itu akan menjadi baik ketika orang itu mengerti kesalahannya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, baiklah kita sampaikan sedikit hikmah Isra Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana santrinya belum jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa ataina musal kitaba wa ja'alnahu hudal libani israila ala tatahidu min duni wakila zuriyata man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Wa qadaina ila bani israila fil kitabi la tufsiduna fil ard marataini wa la ta'luna uluwan kabira fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum ibadan lana ulli ba'sin satitin fajasu khilal diyar wa kana wa'dan maf'ula. Bapak dan Ibu, seluruh wali santri dan seluruh santri putra dan putri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah sore hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk hadir di tempat ini. Semoga mendapatkan hidayah berkah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian tak lupa salawat serta salam kembali kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa telah mengantarkan kita dari gelapnya moral menuju moral yang diridhai oleh Allah seperti yang kita rasakan pada sore hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, inti daripada Isra wal Mi'raj ini tidak panjang-panjang saya sampaikan, nanti masih disambung di masjid oleh Ustadz Hartono. Nanti habis sholat isya datang lagi di masjid Isra Mi'raj ya. Inti daripada peringatan Isra wal Mi'raj adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat ini suatu perintah dari Allah yang langsung diberikan, diwahyukan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lewat malaikat Jibril. Semua wahyu itu diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril, tetapi sholat ini tidak dilewatkan malaikat Jibril, tetapi langsung Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jaga sholat Bu ya. Jangan sampai kita hidup di dunia ini sebagai seorang muslim tidak melaksanakan sholat. Allah itu punya tempat Bu. Allah punya tempat Pak, dijelaskan dalam Al-Quran di surat Al-Mudaththir ayat 42-43, masalakakum fi sakor, mengapa kamu bisa masuk di dalam neraka sakor? Orang-orang di neraka sakor itu menjawab, qalu lam naku minal musholin, aku masuk di neraka sakor karena aku ketika di dunia aku tidak melaksanakan sholat. Jadi ada yang tidak sholat, yang tidak sholat nanti tempatnya di mana? Di sakor. Sakor itu satu tempat, bagian dari sedikit neraka jahanam. Tetapi kalau orang itu masuk di sakor, tidak akan tersisa daging dan kulitnya, semua terbakar hangus oleh api neraka. Itu sakor. Masalakakum fi sakor qalu lam naku minal musholin. Itu surat Al-Mudaththir ayat 42-43. Orang-orang yang hidupnya di dunia tidak sholat akan diancam oleh Allah di dunia. Ancamannya apa? Orang-orang yang hidupnya tidak sholat, yang pertama
orang itu akan dicabut keberkahan umurnya. Ingin punya umur yang berkah Bapak Ibu? Sholat. Ajari anak-anak sholat. Ingin rezeki murah, rezeki lancar, ingin sehat, sholat. Ingin kaya, sholat. Sholat itu tempatnya bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah apapun yang kita inginkan, mintalah kepada Allah dikala kita habis melaksanakan sholat. Orang-orang yang hidupnya tidak sholat akan dicabut keberkahan umurnya. Tadi jam 12 saya merawat jenazah di Nunu umur 13 tahun, SMP kelas 3 di SMP 3, bernama Wisnu, meninggal dunia tidak sakit, tiba-tiba pingsan, dibawa ke rumah sakit Bayangkara, sampai di Bayangkara mengembuskan napas yang terakhir, dibawa pulang. Sudah, tadi dimakamkan habis sholat zuhur di pemakaman umum Nunu. Supaya umur kita berkah, kita harus melaksanakan sholat. Itu di dunia. Yang kedua, orang-orang yang hidupnya tidak sholat, orang itu tidak akan mendapatkan bagian doa dari orang-orang yang soleh. Jangan dikira kita tidak dapat bagian doa. Orang-orang di Arab sana berdoa, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita dapat bagian. Kita tidak ngerti, didoakan oleh orang, Allahumma fir lana wa ikhwanina alladina sabakuna bil iman. Dapat bagian doa orang-orang yang soleh. Kalau orang tidak sholat Bu, tidak dapat bagian. Yang ketiga, orang yang hidupnya tidak sholat, muslim tidak sholat, di dunia ini semua doanya tidak akan diangkat oleh malaikat Allah, alias tidak dikabulkan oleh Allah. Mau doa kita dikabulkan oleh Allah Bapak dan Ibu, kita harus melaksanakan sholat. Kalau hidup kita tidak pernah sholat, doanya apa? Ya Allah, jadikanlah anakku menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, jadikan anakku sebagai wali kota Palu. Kalau tidak sholat Bu, sholat dulu. Dan alhamdulillah ini kemarin ada seragam dari Pak Adianta Rasyid, karena kami sebagai penceramahnya beliau sebelum dia jadi wali kota, saya sering ditelepon, Ustaz tolong isi ceramah. Alhamdulillah dapat dikasih seragam. Jadi anak-anak ibu yang akhir-akhir mendaftar, mohon maaf Bu, tidak dapat. Karena apa? Waktu didata oleh Pak calon wali kota, waktu sebelum jadi wali kota Pak Adianta Rasyid, dia data, Ustaz santrinya ada berapa? Sudah saya catat sekian, tapi begitu yang daftar terakhir ya tidak dapat, mohon maaf. Mudah-mudahan nanti dapat lagi. Kemudian orang-orang yang hidupnya tidak sholat, di dunia nanti orang itu akan dihapuskan sifat kesolehan dari dirinya. Nah, sifat kesolehan dari dirinya akan dihapus. Maka Allah tegaskan, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Dengan sholat itu akan bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu masih di dunia. Kemudian dikubur masih diancam oleh Allah orang yang tidak sholat. Yang pertama, orang yang tidak sholat dikubur nanti, kubur itu akan disempitkan oleh Allah, yang tulang belulang rusuk ini akan saling bersilangan. Coba, tulang rusuk akan saling bersilangan ketika di dalam kubur. Itu orang yang hidupnya tidak sholat. Kita bisa bayangkan kalau kita tergilir kaki kita, tergilir tangan kita, satu jari saja kita tergilir, terlepas ataupun tas geser sedikit, itu rasanya sakitnya bukan main. Tapi kalau nanti orang itu hidupnya tidak sholat, dikubur nanti akan dihimpit kubur hingga tulang belulang itu akan saling bersilangan. Karena apa? Hidupnya tidak pernah sholat. Pernah itu ketika Fatimatul Zahra ini meninggal dunia Bapak Ibu, itu jenazahnya itu dia angkat oleh 4 orang, yang di depan itu Hasan dan Husain anak beliau, kemudian yang di belakang itu Abu Darda dan Ali bin Abi Thalib. Ketika sampai dikubur,
Abu Darda itu katakan, "Hei kubur, ini yang kubawa ini adalah Fatimatuz Zahra, putri Rasulullah." Diulang-ulang kata itu, tetapi kubur itu dengan izin Allah mengeluarkan suara, "Aku tidak takut siapa yang kau bawa saat ini, siapapun yang kau bawa untuk masuk di liangku yang tidak membawa amal, aku akan tetap menghimpit." Itu kata kubur. Subhanallah. Padahal itu putri Rasulullah. Rasulullah itu, Muhammad itu yang sanggup memberikan syafaat kepada umat manusia seluruh dunia. Nabi yang lain tidak bisa memberikan syafaat, hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika putrinya meninggal, kubur masih katakan seperti itu. Maka jangan kita tinggalkan sholat. Yang kedua, orang-orang yang hidupnya tidak sholat, nanti di dalam kubur itu akan disiapkan 2 ular yang tadi disebutkan oleh pembawa puisi tadi. Disiapkan 2 ular, 2 ular itu dikasih nama oleh Allah As-Suja Al-Aqra, dikuasakan oleh Allah untuk melilit orang-orang di dalam kubur itu supaya tulang belulangnya hancur berantakan. Itu 1 kali tarikan napas pula. As-Suja Al-Aqra dikuasakan oleh Allah untuk melilit orang-orang di dalam kubur kalau orang itu hidupnya tidak sholat. Yang ketiga, orang-orang yang hidupnya di dunia tidak sholat padahal muslim, di kubur nanti akan diletakkan di atas bara api seperti kita panggang sate, bakar ikan, bara api. Kalau bakar ikan menyala api kan gosong. Ini di bara api, orang-orang yang tidak sholat nanti diletakkan di atas bara api selama waktu sholat berikutnya baru dibalik. Ya Pak. Dari sholat subuh dipanggang sampai duhur baru dibalik. Dari duhur sampai asar dibalik lagi. Dari asar sampai maghrib dibalik lagi. Dari maghrib sampai isya dibalik lagi. Dari isya sampai subuh dibalik lagi. Seperti itu sampai datangnya yaumil qiyamah. Yang berikutnya, orang-orang yang hidupnya tidak sholat, orang itu dikasih pukulan oleh Allah, 1 pukulan menghancurkan seluruh tulang-tulangnya. Coba kalau kita kena bola peluru, pernah tolak peluru besi yang seberat 5 kilo itu, biasa di sekolah praktek olahraga. Karena ini corona belum praktek lagi, nanti kalau sudah corona akan praktek lagi. Karena apa? Insya Allah tidak waktu lama lagi, karena semua guru sudah divaksin. Kalau sudah divaksin semua guru, insya Allah sekolah di awal April ini akan rencana, masih rencana ini akan masuk kembali insya Allah, mudah-mudahan. Karena hari ini masih ujian semester. Orang-orang yang hidupnya tidak sholat dikasih pukulan, 1 pukulan menghancurkan seluruh tulangnya. Sejak dari sholat subuh sampai zuhur dipukul terus karena meninggalkan sholat subuh. Dari subuh sampai zuhur karena tinggalkan sholat subuh. Dari zuhur sampai asar karena tinggalkan waktu zuhur dipukul lagi. Dari waktu asar sampai maghrib dipukul lagi. Sampai maghrib sampai isya dipukul lagi karena tinggalkan sholat maghrib. Dari maghrib sampai subuh dipukul lagi karena tinggalkan sholat isya. Begitu berat ancaman Allah terhadap orang-orang yang meninggalkan sholat. Maka inti Isra Mi'raj itu adalah jaga kita melaksanakan sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaba mauquta. Sholat itu perlu kita jaga waktunya, yang mana waktu 5 waktu. Yang kelas 1 kan biasa sudah sholat subuh di pagi hari, sholat duhur di siang hari, sholat asar di sore hari, maghrib dan isya di malam hari. Kalau kita Islam Pak harus menjaga sholat. Islam itu melaksanakan sholat isya. Kalau kita tidak, kalau hanya sholat isya toh agama kita belum Islam, tapi hanya agama S-nya subuh. Kalau kita hanya sholat subuh, agama kita agama S. Sholat
subuh. Zuhur, L-nya luhur. Kalau kita hanya sholat duhur, agama kita agama L. A-nya asar. Kalau hanya sholat asar berarti agamanya agama A. Ini anak-anak santri jangan hanya sholat asar di sini, karena anak-anak ini yang datang sebelum asar, Pak, saya suruh sholat asar dulu di sini. Anak-anak yang entah bohong ataupun tidak, ketika datang saya tanya, sudah sholat asar? Sudah, Ustaz. Yang datang belum asar pasti belum sholat, saya suruh sholat di sini. Kalau hanya sholat maghrib agama M. Kalau kita Islam harus isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan peringatan Isra Mi'raj yang secara sederhana kita laksanakan, mudah-mudahan mendapatkan berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya, memohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin hanya itu saja yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf lagi bahwa acara kita laksanakan dengan cara sederhana. Insya Allah untuk ke depan nanti kita akan laksanakan dengan cara yang lebih baik daripada hari ini. Dan terima kasih kami sampaikan pada Bapak dan Ibu yang senantiasa telah mengulurkan rezekinya untuk membantu kami dalam pelaksanaan kegiatan Isra wal Mi'raj pada sore hari ini. Terima kasih. Billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.